Kota Yogyakarta. Kota yang terkenal dengan keunikan, tradisi, dan keseniannya. Salah satu keunikan dari kota Yogyakarta adalah seni kerajinan tanah liat yang berada di Kasongan. Desa Kasongan adalah salah satu daerah desa tujuan wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengrajin, sehingga membuat suasana pedesaan dan aktivitas pengrajin dalam proses pembuatan gerabah merupakan daya tarik tersendiri yang mengangkat nama Kasongan menjadi desa kerajinan gerabah. Karena merupakan salah satu tujuan wisata, banyak pengrajin gerabah yang masih melestarikan warisan karya seni nenek moyang ini. Salah satunya Bapak Bambang Utoyo. Beliau merupakan pengrajin gerabah Kasongan yang kreatif di desa. Nama saya Bambang Utoyo, saya pengrajin gerabah Kasongan. Jadi kita bicara mengenai Kasongan ya. Sebenarnya kata Kasongan itu diambil dari nama leluhur kami, namanya Kiai Song. Dari Kiai Song itu kemudian diambil menjadi nama Kasongan. Sedangkan Kiai Song sendiri, beliau hidup di tahun 1675. Nah, di situ kemudian Kiai Song itu mencoba untuk membuat kerajinan, yaitu namanya kerajinan gerabah. Pada awalnya kerajinan gerabah itu tidak dikonsumsikan seperti sekarang ini. Jadi memang dulu itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari situlah kemudian banyak sekali masyarakat Kasongan yang ingin mencoba ikut juga membuat, sehingga saling belajar, sehingga kemudian dengan perjalanan waktu, karena kalau yang namanya keterampilan itu tentu saja ditentukan waktu, karena semakin sering kita berlatih, semakin sering kita melakukan, akan semakin terampil. Nah, dari situ kemudian berkembang hingga sampai kemudian seperti sekarang ini, sehingga dari situ kemudian juga dikembangkan untuk dilakukan pembuatan gerabah yang untuk konsumsi, ya itu. Jadi pada awalnya memang sebenarnya tujuannya belum berpikir untuk nanti bisa dijual atau gimana, belum, hanya saja bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga. Jadi sebenarnya yang dinamakan gerabah itu adalah kerajinan yang menggunakan bahan baku tanah liat, tetapi sudah melalui proses pembakaran. Itu gerabah. Nah, kemudian gerabah itu dalam teknik pembuatan itu sekarang ini ada dua teknik di Kasongan, yaitu teknik putar. Itu adalah teknik tradisional yang pada awal kita gunakan atau digunakan masyarakat Kasongan pada umumnya dulu. Kemudian juga ada teknik cetak. Nah, di sini kita akan jelaskan untuk teknik pembuatan menggunakan alat bantu alat putar atau yang biasa kita namakan teknik putar. Jadi tahapan pertama adalah kita mencari posisi tengah. Kemudian tanah kita tempelkan kuat di perbot agar nanti pada saat kita sambung itu tidak geser, ya. Jadi kita tempelkan kuat. Nah, adapun tanah liat yang tadi disebutkan adalah seperti ini. Jadi tanah lemponya seperti ini, ya. Sangat plastis, ya. Kemudian tanah kita pilin. Setelah dipilin kemudian kita tipiskan baru untuk menyambung. Nah, disambung. Pada saat kita menyambung, dipastikan sambungan yang ada di luar ataupun di dalam itu benar-benar rapat, jangan sampai masih ada celah. Karena biasanya nanti kalau ada celah itu nanti pada saat proses pengeringan, celah itu akan meluas. Nah, jadi kemudian diusahakan ketebalannya juga merata, biar nanti pada saat proses pengeringan, penyusutannya juga bisa merata. Kemudian
Di dalam membuat gerabah, kita juga menggunakan beberapa alat bantu. Alat bantu yang pertama ya ini namanya cukit. Jadi nanti fungsinya biasanya untuk menyisir bagian-bagian yang tebal ya. Juga cukit bisa untuk menggores. Nah, ini cukit ya. Kemudian ada lagi ini namanya secang. Jadi fungsinya nanti untuk menghaluskan. Secang ini dengan bahan plastik. Nah, biar secang ini tidak lengket nanti digunakan, secang kita oles minyak tanah. Ya, jadi oles minyak tanah itu biasanya nanti untuk kita gunakan tidak lengket. Kemudian ada lagi ini kain katun. Kain ini nama tradisionalnya adalah dalim. Fungsinya nanti untuk merapikan bagian atas atau bagian bibir. Jadi bagian bibir nanti kita rapikan menggunakan alat namanya dalim. Nah, kemudian biasanya untuk memotong tanah agar kita lebih mudah itu kita biasanya menggunakan alat ini namanya serat. Jadi ini serabut rem. Ini fungsinya untuk memotong tanah namanya serat. Jadi seumpama ngambil tanah agak sulit, tapi kalau pakai serat lebih mudah untuk kita mengambilnya. Baru kemudian biar tidak terlalu polos kita bikin variasi gelombang bagian bibir. Ya. Nah, tinggal yang terakhir kita tambahkan ornamen. Di dalam pemberian ornamen ini adalah salah satu ciri khas gerabah kasongan. Jadi ciri khas gerabah kasongan itu ada pada ornamen tempel. Nah ini. Ya, dalam menempel ini memang benar-benar harus hati-hati biar tidak peot. Dan dipastikan pada saat kita menempel, media masih dalam posisi basah. Karena kalau media sudah agak kering, itu biasanya tertempel, tetapi nanti pada saat proses pengeringan atau penjemuran, itu akan lepas. Karena apa? Penyusutannya tidak merata atau seimbang. Biar tidak terlalu polos. Nah, kemudian nanti untuk bisa dilepas karena tadi tertempel kuat, nanti kita potong. Ya, kita potong menggunakan serat baru bisa dilepas. Gerabah kasongan sampai sekarang ini masih bisa bertahan. Itu kuncinya adalah pada inovasi. Karena memang kita selalu berinovasi agar pasar masih tetap membutuhkan gerabah. Jadi kuncinya ada pada inovasi. Baik itu inovasi mengenai bentuknya, juga inovasi mengenai desain finishingnya. Jadi seperti itu gerabah kasongan. Ya. Dengan kekayaan alam dan kesenian yang dimiliki Indonesia, maka kita harus menjaga dan melestarikannya. Salah satunya seni kerajinan gerabah kasongan. Gerabah kasongan merupakan alat dapur tradisional yang patut dibudidayakan untuk kelanjutan objek wisata para wisatawan di mancanegara.